5, 4, 3, 2, 1, open the door. Wow, siapa yang tidak kenal brand Proma? Brand yang dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pada bulan ini, Proma menginjak usianya yang ke-50 tahun. It's a golden anniversary-nya Proma. Selamat ulang tahun ya Proma ya. Oke, kalau kita ngomongin Proma, pasti orang mengingat banyak hal. Ya, saya runut ya. Proma itu pasti obat mah. Proma adalah hijau, Proma puasa, Proma itu Deddy Mizwar. Ya, dan Proma salah satunya adalah jingle. Ya, saya sebutin ya, Proma obatnya. Nah, itu siapa yang tidak kenal jingle yang luar biasa dan dari dulu sampai sekarang itu sangat terkenal. Nah, saya akan memperkenalkan seorang yang sangat luar biasa. Oke ya, perkenalkan Agus G16 Studio. Iya. Ya, sang jingle maker Proma. Iya. Wow. Apa kabar? Apa kabar Mas Agus? Baik, Mas. Alhamdulillah, gimana? Sehat-sehat ya? Sehat. Sehat Iya, ya? Sehat. Tadi perjalanan sedikit macet dari Sentul ke sini. Oke. Tapi nyampe juga sih. Iya, iya. Terima kasih Mas Agus Ya. udah bisa datang hadir ke sini di Ya. acara hari ini lah ya, Ya. Dodi Podcast ya. Ya. Jadi temanya adalah Journey to Golden Age Proma. Iya. Ya, jadi kita akan membahas perjalanan Proma sampai usia ke-50 ini. Wow. luar Nah ya, biasa ini luar biasa ya Mas Agus ya. Jadi kita akan membahas icon-icon atau hal-hal apa yang diingat oleh konsumen. Tentang Proma. Iya. Nah, ini salah satu. Tapi saya bingung Mas Agus. Yes, gimana, Mas? Bingung Mas Agus ya. Siapa? Kenapa nggak Pak Deddy Mizwar yang kesini? Kenapa Mas Agus yang kesini? Saya tuh sama Bang Deddy 11-12. 11-12 Sama ya. punya kumis, Mas. Oke Mas Agus, canda-canda Mas Agus Gak ya. apa-apa, Mas. Gak Oke Mas Agus luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong mengenai jingle ya, Mas Agus pasti Iya. punya sejarah. Nah, saya Iya. mungkin semua yang live yang lagi melihat di sini pingin tahu sejarah Mas Agus sampai kok keluar jingle yang tadi Proma Proma, obatnya. Bisa Oke. ceritain Mas Agus? Siap. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diundang ke sini dan juga mengucapkan selamat ulang tahun Proma ke-50 ya. Terima Mas kasih Dodi, ya. Mas Agus. Ya, jadi kalau bicara sejarah saya tuh mulai berkarya di dunia periklanan pembuatan jingle itu sejak tahun 90 sebenarnya, Mas. Oke. Sampai sekarang. Oke. Jadi saya bikin jingle itu sudah ribuan lah. Wow. Tapi di awal saya bikin jingle itu ada sesuatu yang saya kadang-kadang di awal tuh kan datang produk ini. Nah, ketika datang produk Proma Oke. itu kejutan buat saya, Mas. Wow, kenapa Mas Agus? Kok kejutan? Ya karena saya stok Proma di rumah kan. Wow. Jadi waktu- Oh, pengguna juga ya? Iya, pengguna. Jadi ketika datang jingle, wah ini bener nih saya dapat order bikin jingle Proma nih. Itu tahun 97. 97. Iya, Oke, boleh saya sebutin 97. nama artisnya waktu itu yang nyanyi adalah Boleh. Puput Novel. Puput Novel. Iya. Oh, oke. Puput Jadi Novel. Puput Novel ya. Puput Oke. Novel. Tapi jingle ini sebenarnya sudah dibikin di tahun 88 dan sebelumnya mungkin. Oke. Mungkin jingle itu masih maaf ya agak jadul lah gitu secara Jadul, melodi. jadul. Nah, saya ditugaskan untuk meremake jingle itu menjadi Yes. lebih modern. Oke. Itu sih. Dan bener ya, sekarang tuh ya nggak tua-tua lah kedengarannya, jadi sampai sekarang Iya, itu Mas. kelihatan ya kekinian lah Iya, sebetulnya. saya tuh setiap mendengarkan jingle Proma di TV sampai hari ini tuh merinding terus. Oh, merinding ya. Yang bikin Karena ya ampun Allah, saya bilang ini jingle masih kepake luar biasa loh gitu. wow, iya. Ya masih nempel lah ya gitu ya. Oke. Gitu. Itu sih, Mas. Oke. Suka duka nih Mas Agus, kira-kira membuat jingle itu seperti apa? Ya dibilang suka duka tuh yang susah itu adalah ketika mencari ide, Mas. Oke. Itu bagaimana kita membuat ide yang bagus. Itu kan tantangan buat saya. Oke. Jadi saya bikin untuk mencari ide itu kan kalau orang biasanya tuh dia nongkrong dulu kemana gitu ya, ngerokok atau ke gunung gitu. Kalau Ya, saya enggak, ya. saya hanya mikir saya minta sama Tuhan dikasihkan satu kemampuan untuk membuat sebuah kreativitas Ya. dalam bentuk melodi yang bagus. Ya, luar biasa ya. Karena namanya jingle maker itu kan tugasnya adalah harus meninggalkan idealisme. Yes. Kedua, dia harus melayani apa yang maunya klien kan gitu ya Mas ya. Oke. Nah, dan itu saya terapkan dalam diri saya. Saya tidak bikin idealisme, pokoknya saya buat yang terbaik, klien puas, alhamdulillah dibayar gitu kan. Ya alhamdulillah, jingle itu ya sampai saat ini sukses Mas, itu yang saya Ya, kuncinya ya berarti kuncinya tadi berdoa ya, Berdoa. inspirasi, terus Betul. juga hilangkan idealisme. Ya, Karena kan unsur brand tuh penting ya di situ ya. betul, itu dia. Oke Mas Agus, mungkin kalau ini kan memory to remember ya. betul. Jadi kalau dulu lah, mungkin ceritanya dulu tadi selain artis Puput Novel, mungkin Iya. ada yang mungkin lagi nonton juga sekarang. Ada siapa brand manager lah biasanya yang suka bikin itu, ada yang inget nggak dulu sama siapa? Asal Bu itu ya, Bu siapa, Bu Ine ya. Oh, Iya, oke. terus ada Bu satu lagi Bu Eva ya, Bu Eva ya. Sintesa.
Ibu Tessa. Oh oke, yang mungkin lagi nonton Bu Tessa. Oh ya, Pak Aryawan. Oh Pak Aryawan, wow ya Pak itu. Boni. Pak Boni, wow banyak juga ya Mas Ada Agus beberapa, kenal saya ya. lupa namanya, tapi ya banyak datang ke studio lah sejak di Rawamangun. Gitu sih. Oh sejak di Rawamangun. Ya, Jadi buat jingle Promah ini di Rawamangun. Di Rawamangun. Oh, di Rawamangun ya. Di Rawamangun ya. Saya waktu itu bikin studio tahun 90, 97 mereka datang dengan tim agensi ya waktu itu ya. Mas. Ya saya dikeroyok lah gitu. Dan saya bikin waktu itu langsung di situ eksekusi. Udah kayak tukang jahit gitu Mas. Oh, tukang jahit. Ditunggu. Berapa lama kalau boleh tahu Mas Agus bikinnya? Saya bikin dari nol sampai jadi itu 3 jam Mas. Wow, dasar sekali 3 jam Mas. 3 jam. Oke. Udah menjadi sebuah melodi dengan musiknya. Oke. Terus kemudian dinyanyikan oleh Puput Novel. Oh oke. Puput Novel yang nunggu juga sih. Ya. Nggak apa-apa, kita happy aja namanya, kita lagi bareng semua kan. Ya, Tapi 3 jam itu sebelumnya memang udah dikasih dulu ya, atau memang langsung saat itu juga? Mas. Langsung. Agensi Itu dasar. bawa brief, ini jingle lama kayak begini. Nah, tolong bikinin dengan kreasi yang baru, yang agak modern, dibilang gitu, yang kekinian. Belum bicara milenial ya, kalau bilang gitu sekarang. Ya, oke. Gitu sih. Ya. Jadi 3 jam luar biasa ya, bisa selesai ya. Ya. Oke, kira-kira dari dulu ya sampai sekarang masuk udah berapa kali bikin jingle Promah? Promah sudah masuk ke 4 ya. Saya 2008 juga bikin. Oke. 2008. Kemudian pas ulang tahun Promah yang ke-45 saya juga bikin. Oh, 45 ya. 45 Oke. 5 tahun yang lalu. Kemudian ada lagi apa yang versi Lebaran, versi Ramadan juga. Ramadan. Ramadan ada. Ya. Segitu aja sih. Tapi Segitu ya. untuk produk-produk kalbe yang saya bikin Oh tuh, iya ya, ini fotonya juga ada ya Mas Agus ya. Luar ini biasa nih. Studio saya Foto jadul. Beda kumisnya udah beda Mas Agus. sudah. Ya. Rambut dulu masih jamrik. Masih jamrik ya. Luar biasa. Jadi saya tuh bikin jingle. Yang tadi saya dengar ada marsnya kalbe ya, Mas. Iya, Itu iya. saya yang bikin juga. Wow. Mars kalbe, makanya sebenarnya saya merinding ini. Merinding ya, iya. Saya juga merinding kalau dengar Mas Kalbe. Nah, balik lagi kalau Iya. produk-produk, oke ya, selain Promah, tadi Mas Kalbe, Iya. Mas Agus bikin apa lagi? Ya itu Fatigon Spirit. Fatigon Spirit, oke. Ada lagi nggak? Terus ada apa ya? Saya ada catatan. Oh, catatan ya? Ya. Saking banyaknya ya Mas Agus, lupa Comics, juga. Woods, Oh, Entrostock, oke. Occult, Woods ya, Proko, Misa Grip, Extra Misa Juice, Grip. sama Sonsi juga. Wow, Extra Banyak. Juice. Iya. Banyak ya, Hampir Sonsi. semua produk kalbe lah. Produk Kalbe ya, Ya, terima udah kasih. mampir ke saya lah gitu. Kita nggak salah Mas Agus, kita nggak salah memilih jingle maker seperti Mas Agus. Kenapa? Karena jingle makernya banyak yang terkenal, banyak diingat dari dulu sampai sekarang. Iya. Luar biasa tuh Mas Iya, Agus. betul Mas. Oke, kira-kira nih, ini saya ingin tipsnya Pak Agus, membuat karya yang bagus itu seperti apa sih? Karya yang bagus itu adalah kita tidak memaksakan kreativitas kita, Mas. Oke. Kadang-kadang kita harus banyak pengalaman juga secara referensi mendengarkan musik di YouTube ya sekarang ya. Oke. Jadi ya kita kadang-kadang yang susah tuh begini. Ketika membuat ide itu dibikin apa? Apalagi kalau klien bilang udah terserah Mas. Waduh, ini nggak gampang ini. Makanya saya bilang sebagai agensi, sebagai orang kreatif, saya bilang tolong kasih referensi deh. Saya bilang gitu. Nah kalau dikasih referensi lebih memudahkan kita ya. Oke. Tapi ada juga yang nggak punya pandangan. Ya itu saya akhirnya harus bikin beberapa option untuk demo jingle sih biasanya gitu Mas. 3 sampai 5 biasanya. Ya, tapi luar biasa dasar Mas Agus. Jadi kita bisa menghasilkan karya yang luar biasa, yang Promah obatnya sampai sekarang tuh bisa dikenal. Ya. Nah ini Inka Abdul, Inka Abdul Mas Agus. Ya, maksud saya Mas Agus sekarang datang ke sini dan ya kita pingin mendengar memori tuh, memorinya tuh biar diingat lah semua yang nonton di sini. Kita nyanyi bareng, Mas. Boleh. Nyanyi bareng jingle Promah tersebut ya. Jadi Boleh, untuk mengenang semua bahwa ini adalah salah satu karya yang dibuat oleh Mas Agus. Oke, baik kita nyanyi bareng ya. Iya. Oke. Minumlah Promah setiap sebelum atau setelah makan dan sebelum tidur, aktivitas tak terganggu. Kalau mual berjemur, Promah obatnya. Kalau mual berjemur, Promah obatnya. Promah obatnya. Minumlah Promah setiap sebelum atau setelah makan dan sebelum tidur, aktivitas Saya pura-pura tak kaget ya, tiba-tiba berubah soalnya. Kalau mual berjemur, Promah obatnya. Kalau mual berjemur, Promah obatnya.
Wow, luar biasa ya. Wah, ini jadi Pak Haji nih, ya Allah, Pak Haji Deddy Mizwar, saya kaget nih. Tadi kok langsung berubah ya Pak Agus ya? Pak Agus sekarang jadi Pak Deddy Mizwar, ini penuh kejutan nih podcast ini Pak Deddy ya. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Deddy? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, perjalanan lancar Pak Deddy? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Jadi terima kasih Pak Deddy sudah hadir hari ini. Ini adalah acaranya, temanya adalah Journey to Golden Age Proma. Jadi kita akan membahas salah satu ikon. Tadi disebutkan ya Pak Deddy. Jadi ikon-ikon yang terkenal lah salahnya Pak Deddy Mizwar. Ya, saya sebutnya apa nih biar enak nih? Apa aja. Pak Deddy aja ya. Pak Haji. Boleh bang, boleh. Oh bang ya. Aduh. Pak Deddy, kita ngobrol dikit ya. Jadi kalau perjalanan ya, Pak Deddy ini yang saya lihat adalah ini salah satu brand ambassador yang pertama kali dari Proma. Mungkin Pak Deddy bisa ceritain ke kita kira-kira sejarah nih Pak Deddy sampai dari awal lah sampai sekarang menjadi brand ambassador Proma. Silakan Pak Deddy. Iya, awalnya kan nggak pernah bicara masalah jadi talent iklan Proma kan. Oke. Ada dengan Kalbe, dengan Bintang 7 itu, dengan teman saya. Ya. Itu bicara bisnis masalah televisi kan. Oh oke. Penayangan iklan, masalah sponsor, produksi, Ya. sinetron. Tiba-tiba terjadi aja pembicaraan bagaimana kalau Pak Deddy jadi Maaf. Ya. bintang iklan buat Proma, ya boleh aja. Oke. Waktu itu juga berunding bagaimana sih idenya kan, ya ngobrol-ngobrol idenya, ya Ya. udah jadi itu aja. Oh, Jadi oke. memang syutingnya pun saya pulang dari Bandung, ditelepon, kita lagi mau syuting di Cipanas nih. Oh gitu. Iya, Pak Deddy di mana? Saya lagi di Bandung, mau pulang ke Jakarta. Oh iya, mampir aja ke Cipanas aja. Nah, syuting lah cuma berapa jam selesai itu. Selesai ya. Tapi idenya tadi memang berbeda ya. Oke. Jadi, seolah-olah saya lagi melakukan kegiatan, tiba-tiba melihat ke pemirsa, loh masih di depan TV, udah Oh, makan oke. belum? Itu yang sampai luar biasa di benak orang yang menonton ya. Sampai satu ketika yang lucunya saya diundang ke Cendana oleh Bu Tin Oh, Soeharto. Cendana. Ya, oke. Dan ada sebuah kegiatan kebudayaan. Oke. Wah itu beliau begitu buka pintu langsung ngomong, loh masih di depan TV. Jadi dari ibu kepala negara sampai rakyat jelata langsung akrab. Ingat ya. Karena kita kayak ngobrol sama pemirsa. Ya. Nah, Jadi itu yang akhirnya dikontrak lah sampai panjang tuh ya. saya panjang ya. Tahun kemudian selanjutnya 2 tahun sampai dari tahun 1991 sampai ke 2014, 23 tahun. 23 tahun Saya kira saya itu talent produk terlama ya terlama di Indonesia, mungkin di dunia. di dunia ya. Sampai saya akhirnya berkata, ini kalau terus-terusan saya, ini dari muda sampai tua saya nih. Mesti ada regenerasi, karena Promah pun kan untuk generasi muda. Ya, betul. Jadi generasi muda pun bisa percaya pada produk itu kan. Saya kan udah generasi yang udah tua, udah 50-an lebih. Betul. Saya bilang, bagaimana kalau mulai mengambil bintang baru Ya. untuk mengendorse Promah juga. Setelah itu hadirlah Dudy Herlino. Oh, Dudy Herlino Saya bareng ya bersama saat dengan itu Dudy. ya. Setelah itu Luar saya biasa. dissolve dan Dudy terus. Hmm. Supaya ada, sekarang kan bicara dengan anak muda semuanya. Harus ada Milenial yang gitu ya. mewakili, generasi itu gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong berarti Pak Deddy awalnya ya berarti tadi selama 23 tahun itu Pak Deddy dengan beberapa versi TVC, masih ingat kira-kira berapa? Udah lupa, udah banyak. Saya kira hampir setiap tahun kita buat. Setiap tahun ya. Karena setiap tahun kan ada Ramadan. Oke. Oh, Setiap Ramadan. Ramadan pasti ada versi baru. Oke. Versi baru ya. Versi baru. Nah, kalau di versi ada nggak salah satu mungkin kenangan yang diingat di versi TVC Ramadan? Mungkin pesennya apa? Masih ingat nggak Pak Deddy kira-kira? Ada kebanyakan. Kebanyakan ya, lurus. Ada banyak Saya ingat sekali. tapi Pak Deddy maksudnya minum saat sahur gitu ya, Nah, yang itu itu. Ramadan. Ramadan ya? Yang Iya. reguler kan beda lagi. Oh, oke. Gitu, yang reguler beda lagi. Karena kalau untuk Ramadan memang khusus untuk Ramadan pesannya. Makanya sudah setiap Ramadan ada kreatif baru biasanya. Oh, beberapa ya. Ya, itu juga kenceng banget tuh. Maksudnya Ya. pesen saya tuh ada ingat Pak Deddy kalau deket bulan puasa tuh ada 3 yang saya ingat. Itu dari saya kecil nih Pak Deddy. Pertama ya pasti biskuitan Pak Deddy. Apa? Terus sirup-sirupan. Oh. Dan satu lagi adalah iklan Promah yang ada Pak Dedinya. Nah, itu wah ini deket puasa nih kalau kata saya nih. Kalau saya udah lihat itu pasti saya ingat puasa. Nah, yang tadi pesannya 3 tadi
Minum saat sahur, setelah berbuka dan sebelum tidur. Wah, itu yang memang kuat banget lah ya, maksudnya Saya yang kira diingat. betul yang disampaikan Dokter Bun tadi ya, bahwa 40 Oke. persenan memiliki penyakit lambung Betul. di Indonesia. Mungkin tidak teratur makan. Ya, Nah, pada saat bulan puasa, mereka ingin berpuasa, Baik. mereka khawatir kepada sakit lambungnya. ya, Makanya untuk preventif, mereka mengkonsumsi Proma. yes. Karena itulah saya lihat memang dari informasi yang saya dapat, selama bulan Ramadan tadi memang penjualan Proma mungkin 70% daripada Ya, 11 bulan lainnya ya. ya, ya. Ketakutan orang penyakit mahnya kambuh karena melakukan ibadah puasa. Ya, betul, betul. Ya, ya. Jadi luar biasa memang puasa, biasanya dominan orang puasa tadi Pak Dedi. Ya memang challenge saat ini tadi juga Pak Dedi udah cerita, selain kegiatan Ramadan mungkin saat puasa, Proma juga harus masuk tadi ke muda-muda ya, nongkrong, Ya, minum kopi ya sekarang. Nah, itu hal yang bisa membuat orang termasuk mungkin saat stres kalau sekarang kerjaan ya. Jadi kita juga pingin dekat selain kegiatan Ramadan, kegiatan juga yang tadi saat dekat dengan kegiatan-kegiatan tadi yang memang berhubungan dengan anak muda. Nah, itu challenge. Gimana menurut Pak Dedi tipsnya ya supaya Proma itu sampai nanti mungkin tua muda bisa diterima lah sama masyarakat, gimana? Menurut Pak Dedi tipsnya apa kira-kira? Ya, saya kira Proma sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Nah ya. Tinggal bagaimana cara menyampaikan saja. Oke. Menyampaikan dengan bahasa kekinian ya. Baik. Karena generasi muda ini, karena milenial ini Indonesia dengan bonus demografi ini kan sangat besar. Benar. Jadi bahasa menyampaikan tadi, haunya tadi untuk generasi muda. Baik. Saya kira akan bisa berkembang juga jumlah besaran marketnya. Karena Oke. generasi muda yang tumbuh berkembang dan memang mendominasi kehidupan masyarakat kita ini. Ya, ya. Tapi ngomong-ngomong tadi Pak Deddy Mizwar ngomongin ke Dokter Bun. Mungkin ada nggak yang biar mengenang dulu sama siapa aja nih Pak Deddy misalnya Dokter Bun tuh dari dulu Dokter Bun. Mungkin ada yang lain yang di bareng itu. suka mensponsori berbagai kegiatan kebudayaan segala Oh, macam. oke. Jadi Oke. saya ketemu di situ pertama di tim malah. Oh, di Malah tim. ketemu di tim bukan di pabrik. Iya. Dia mensponsori berbagai kegiatan kebudayaan. Ya. Jadi kita juga tahu Kalbe Farma ini ya Dokter Bun juga dekat dengan para budayawan dan segala macam. Siap. Karena beberapa kegiatan kebudayaan kesenian disponsori. Ya. Untuk itu pula saya waktu itu datang ke Kalbe Farma dengan teman untuk bicara itu kan. sebenarnya. Oke, baik. Tapi tidak langsung dengan Dokter Bun. Ya. Kemudian ketemu dengan pimpinan di Kalbe, tiba-tiba aja idenya jadi ini ya talent mengendorse Proma ya. Ya boleh. Luar biasa Pak Deddy. Oke Pak Deddy, Itu pun nggak ngomong macam-macam dulu ya, kita kerja aja dulu. Ya luar biasa ya. Memang selain bisnis juga memang Ya. keratan persahabatan erat ya itu memang dijalankan. Pak Deddy, kalau saya ngomongin Proma dalam satu kata lah,